Nggak perlu Gua gitu semangat dong. gua kalau POV kali daripada POV yang kemarin membuat gua kurang semangat ya. Ada nih sebelah gua. Ini mungkin buat para penonton kita gitu ya. Ini pertama kalinya ada Kalis di sini. Kalis Mardiasih. Kalau viewer kalian turun drastis aja. Enggak, itu kalau viewers kita turun drastis bukan karena kamu, tapi karena omongan kita. Kalau misalnya Ini gimana? di sebelahnya ini kan ada Kania, aka Cicit dari itu masih gak sih? Sampai sekarang masih gak sih? Masih. Masih ya? Masih ya? Selalu. Ya, alhamdulillah. Nah, kenapa nih kita ngundang mereka? Kita mau ngomong. Nah, sebenarnya gini ya. Gua tuh bisa dibilang gua tuh agak-agak bukannya takut gitu ya, tapi was-was karena kalau misalnya ngelihat Kania Geolive-nya udah 133.000 aja subscribernya gitu. Luar biasa, ya kan? Mbak Kalis itu kita follow-followan tuh baru berapa bulan ya? Minder nggak pas follow aku ternyata seleb Ih, gitu. kok aduh aku di follow sama seleb tweet gitu. Ini udah mulai. Ih, apalagi kalau Apa? Ini udah mulai nggak jelas. Tapi memang itu khasnya kami ya, nggak apa-apa. Nggak, karena gini, kalau wanita udah cantik, udah gitu pinter. Kalau laki-laki tuh agak insecure sebetulnya. Karena wah, ntar susah diatur. Laki-laki punya pandangan ke depan, Anda harus ikut gitu kan. Kita imam. Kok pandangan kamu kayak sebagian ustadz viral yang beredar itu sih? Bukan saya yang ngomong loh, ya nanti jangan Kania lagi. Yang salah. bilang katanya operasi sesar itu kena pengaruh jin. tapi emang benar ada Beneran ada ngomong gitu? Ada serius itu banyak. Kalau yang seperti mangga. Seperti perempuan seperti mangga dicium-cium abis itu dipencet-pencet, lucu banget kan? Yang seperti pisang goreng juga. Ada yang seperti pisang goreng di etalase. Terus Maksudnya? ya kalau dia lollipop dilalerin. Lollipop Karena dilalerin, abis aku. digoreng Soalnya nggak berbungkus, nggak Nggak berbungkus. Kalau berbungkus nggak dilalerin. Tapi menurut lu bagaimana? Kalau dalam Islam sendiri misalnya ayat yang sering dipakai untuk justifikasi misalnya yang laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan karena Yeah. telah dilebihkan sebagian dari sebagian yang lain oleh karena itu yang sebagian lebih itu punya kewajiban untuk menafkahi gitu. Nah itu kan itu satu tafsir aja padahal ada banyak tafsir soal itu. Misalnya kayak kenapa sih laki-laki dulu dianggap sebagai pemimpin gitu? Ya karena dia yang punya akses di masa itu gitu. Dia punya akses karena dulu nomaden, perang, bersuku-suku dan namanya kepala suku, kepala kabilah itu pasti laki-laki. Jadi yang punya akses ke sumber-sumber ilmu pengetahuan, terus akses ekonomi, terus kekuasaan juga tuh selalu laki-laki dan perempuannya itu berabad-abad di belakang. Tapi kan kondisi itu nggak bisa dipertahankan hari ini dong. Sekarang nggak lagi pada zaman itu lagi kan. Bu Sri Mulyani misalnya, Iya. gimana mau membicarakan teori semacam itu dengan realitas-realitas yang ada sekarang? Contohnya gitu. kok Sri Mulyani. Bu Susi gitu Bu kan. Susi misalnya. Rambut terurai. Oke, gue nyari yang syar'i deh. Tri Risma hari ini. Oh iya. Bagus ya, Bu Risma. Ya aku cuma bilang rambut terurai aja. Dia ini bahas komen di Instagram, buat apa pinter kalau nggak pakai jilbab ujung-ujungnya neraka. Kalau perempuan dikatain betina, tidak berjilbab, pisang goreng, di etalase, kena laler, lollipop tidak berbungkus. Kemudian tadi mangga yang Mangga dicium-cium, dipencet-pencet. dipencet-pencet. Tapi laki-laki tidak Kenapa mengalami laki-laki yang mencet-mencet itu nggak kena, nggak iya. kena, Karena gitu. mencet-mencet itu terhormat. Kalau dipencet-pencet itu nggak terhormat gitu. Karena Padahal siapa tahu promosi. Oh, oke. apa? Sebetulnya perempuan Apa? Jauh apa? Maksudnya Apa? Kalau laki-laki itu tape, iya. Benyek, iya. Apa? Karena apa perempuan apa coba tadi? Apa seakan-akan perempuan tuh objek mati yang tidak bisa Oh, melakukan iya. pembalasan Oh. pemmencetan gitu. iya, padahal perempuan juga bisa mencet. Padahal ya bisa memencet tanpa menggunakan tangan. Maksudnya pakai kaki bisa dipencet gitu. Gitu. Pakai kaki diinjek dong.
Gimana sih mencetnya pakai tangan dong? Di mana sih lu? Ya aku goblok. Iya, kalau perempuan Nah ini contohnya laki-laki yang tidak lebih Oh, pintar iya. dari perempuan gitu karena Kalau yang kejadian di aku justru banyak loh laki-laki yang suportif dengan perempuan-perempuan yang speak up gitu. Tapi yang terjadi di aku justru attack itu datang dari sesama muslimah yang menganggap bahwa kesetaraan itu tidak boleh dan voice dari perempuan itu tidak valid gitu. Iya, Karena mereka punya jargon-jargon bahwa perempuan itu untuk dimuliakan bukan untuk disetarakan. Yang Iya, mana itu terlihat sangat manis, Iya, tetapi bagus loh itu itu. sebetulnya tricky banget. Pemikiran ini kemudian digunakan untuk melihat bahwa perempuan-perempuan yang memilih untuk berkiprah itu tidak lebih mulia. Nah, itu. Dan ya. ada embel-embel bobot untuk menimbang pahalanya karena mulia ini identifikasinya nih sama ukuran-ukuran akhirat begitu. Padahal sebetulnya ya baik yang di rumah itu belum tentu dia lebih bertakwa juga. Jadi kan kalau ayatnya itu kan yang membedakan itu kan tingkat ketakwaannya. Bisa jadi karena dia kebanyakan di rumah, kebanyakan scroll. Kebanyakan scroll, komennya di lambe tura. Elah lu. Tapi justru yang di luar setara gitu bisa lebih bertakwa juga gitu. Contohnya Kak Mbak Kalisa ya. Oh, enggak juga sih. Kalau perempuan yang berkarya tapi karyanya adalah ngebom itu berarti gimana? Dia kan berkarya di ruang publik, tapi perspektifnya kan tadi sebetulnya perspektif yang mirip. Maksudnya dalam artian perspektif religius, tapi tentu saja berbeda, interpretasinya berbeda-beda. Salah satu interpretasi yang kemudian muncul adalah sekarang ini perempuan-perempuan juga menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan terorisme. Iya. Nah, di mana itu kan sebenarnya berkarya di ruang publik ya kan? Iya, Karena kan dia nggak mungkin masa ngebom rumahnya iya, sendiri iya. kan. Dan Pasti dia kan keluar ya kan ke ruang Berkarya, publik, ya. mencari tempat publik, kemudian kan melakukan aksi. Politikus perempuan juga bisa korupsi ternyata misalnya. Iya kan, itu contoh-contoh ya, ada banyak. Itu gimana misalnya? Ya karena ya itu tadi ketika kita ngomongin kesetaraan antara perempuan dan laki-laki itu kita juga harus mengingat bahwa potensi untuk berbuat baik dan potensi untuk berbuat tidak baik itu ada di semua Iya, gender iya. gitu. Jadi ketika kesetaraan itu ada, ya sama aja potensinya tetap sama ya. Maksudnya potensi untuk dia menjadi impactnya positif atau negatif itu ya sebetulnya setara aja probabilitasnya gitu ya. Ketika ngomongin power domestik itu aku pernah kayak ngelihat film dokumenter soal Women for Peace gitu. Dia ada perempuan penggerak dari Liberia dan itu tuh kenapa kemudian perempuan itu memimpin gerakan perdamaian padahal itu udah perang saudara belasan tahun. Itu juga dari power domestik yang mereka miliki. Gitu caranya tuh lucu-lucu, misalnya perempuannya itu menolak ketika diajak berhubungan seks sama suaminya gitu. Jadi karena pokoknya kalau kamu masih berangkat perang kalau gini masih dia perang, dia aku nggak nggak mau main ya nggak sama mau, kamu iya. gitu ya. Terus akhirnya nggak jadi perang. terus perempuannya perempuannya nggak mau masakin, nggak mau masak. Jadi ada banyak strategi yang berhubungan sama power domestik itu yang kemudian Gue bisa ngebayangin itu. Ini justru menjadi sebuah peace movement ya. Gila Apa lu nggak bisa ngebayangin? enggak Nggak maksudnya dikasih seks? lu enggak Kirain lu enggak sih dikasih. ngomongin itu. Lu udah enggak dikasih seks terus habis itu enggak dimasakin. Lu bisa bayangin enggak? Lapar sambil itu gimana ya? Perempuan itu sepowerful panah misalkan. Panah di tangan yang salah itu bisa menghancurkan. Gitu loh. Pisau juga sih sebenarnya maksudnya enggak Oh, harus iya. ke panah. Nggak, panah tapi tuh gini, lebih kalau lebih bagus. Oh iya iya. panah itu kan Oke, bisa oke. bisa diarahin. Jangan lupa. Panah itu bisa diarahin kan Pisau Pisau, mengarahin. pisau juga sih. Pisau juga bisa diarahin dong. Enggak, Iya, pisau iya, dari iya, dalilnya, iya. bagusan panah. Iya sih. Panah lanjutin. Panah. Nah. Hati-hati. Maksudnya intinya dia menjadi proxy gitu ya. Udah gitu. proxy. setelah regional Ada kata baru. dari Apa itu proxy? Oke. Bukan VPN dong pasti. Proxy ini, maksudnya proxy itu perempuan tidak bertindak untuk kepentingannya sendiri sebetulnya. Kirain Tetapi perempuan dia proxy, proxy. Aduh. Enak kalau dikeluarin. Waduh. Oke, terus lanjut. Lumayan Wow. jauh juga ya. Wow. Ada gap wawasan yang cukup serius di sini memang. Ternyata ketika perempuan menjadi independen dan punya interestnya sendiri, ternyata tercipta sebuah gerakan-gerakan kayak gerakan perdamaian itu. Iya. Nah itu mungkin
dari perempuannya sendiri kali ya, lebih dekat interestnya, kelihatannya dari secara gender tuh lebih dekat dari keperempuanan gitu ya. Gimana tuh? Coba gimana? Iya, karena kalau misalnya ngomongin gerakan perdamaian atau akhir-akhir ini ada tren juga sih gerakan lingkungan ya yang digawangi oleh perempuan-perempuan gitu. Itu kenapa gitu kan? Karena sebenarnya identitas ketubuhan perempuan itu nggak bisa bohong gitu, karena dia punya rahim. Nah, misalnya kalau di situasi konflik itu sering banget teror-teror yang datang ke perempuan tuh pasti kekerasan seksual duluan gitu, sehingga pengalaman sakit atas kekerasan seksual itulah yang mendorong perempuan untuk sadar bahwa perang ini buruk dan harus dihentikan gitu. Atau misalnya ketika pengalaman melihat anak-anak yang ditembak mati di depan dia gitu, anak itu yang lahir itu dari rahim dia, dari tubuh dia, dan dia yang merasakan betul kesakitannya. Maternal bonding. Terus kemudian dia menyusui gitu, sehingga ketika ada anak kemudian dibunuh gitu kan, itu dia sakitnya tuh sampai ke tubuh perempuan itu gitu, bisa dibilang gitu. Lebih sensitif tubuh perempuan merasakan kesakitan itu daripada tubuh laki-laki. Laki-laki mungkin berusaha sekuat tenaga untuk ikut berempati merasakan. gitu, tapi pengalaman ketubuhan tuh lebih dekat ke perempuan. Sebetulnya ini sangat biologis banget sebenarnya. Jadi kalau dijelaskan secara sains tuh sebenarnya sederhana banget sebetulnya. Ya kayak dalam konteks perempuan memiliki rahim itu menjadi akar dari segala subordinasi perempuan ketika perang. Maksudnya gini, kenapa sih perempuan yang ditinggal di rumah gitu, atau anak-anak yang ditinggal di bunker gitu, terus laki-laki yang pergi perang dan bunuh-bunuhan, dan laki-laki lah yang memenangkan kekuasaan menjadi elit? Karena perempuan punya rahim. Rahim itu mahal sekali. Gini, kalau laki-laki satu orang dia bisa menghasilkan reproduksi untuk satu komunitas tuh bisa, untuk seluruh masyarakat tuh bisa. Tapi perempuan cuma punya satu rahim, dan satu kali dia reproduksi dia butuh 1 tahun, dan untuk menyusui dia butuh at least 3 tahun. Jadi cost reproduksi di perempuan tuh sangat tinggi sekali. Unequal reproductive asset. Unequal reproductive asset. Kita itu 2 SKS ya. Orang-orang yang anti kesetaraan itu argumennya adalah udah tahu kondisi lo tuh ribet, lemah kayak gitu, makanya mau dong dimuliakan gitu. Nah, jadi itu jadi kan maksudnya refernya ke situ. dia ke situ. Padahal Tekanannya terdengar dimuliakan gitu. padahal kalau ngomongin kesetaraan yang diperjuangkan adalah karena perempuan ini bisa hamil, makanya sediakanlah layanan kesehatan yang aksesibel, yang berkualitas, yang terjangkau gitu. Karena perempuan ini menyusui, kalau ngomongin kesetaraan, maka sediakanlah layanan ruang laktasi di ruang publik, di institusi pemerintahan, gitu-gitu, difasilitasi dong, bukan justru dijadikan alat buat membatasi geraknya. Sekarang trennya gitu untuk aku yang beberapa tahun terakhir kerja di media Islam gitu ya, bahwa informasi-informasi pengetahuan keislaman itu terutama yang untuk perempuan itu justru trennya ke arah yang balik lagi ke penafsiran yang sangat tradisional gitu. Misalnya aku ada kasus nih, temanku yang dia resign gitu dari pekerjaannya, tapi ternyata setelah aku tanya itu bukan karena misalnya urusan pilihan aja, enggak, tapi dia juga pakai dalil perempuan yang keluar rumah tanpa pendamping atau misalnya belum menikah tanpa walinya itu haram, nggak boleh gitu kan. Dan mereka banyak yang nggak sadar. Terus biasanya kalau aku berdialog dengan mereka, kalau kamu pakai pemikiran yang kayak gini zaman sekarang, ada orang Pucuk Sragen kuliah di UI 4 tahun, bapaknya harus ikut nginep ke kosan gitu, karena haram ini keluar dari rumah lebih dari 2 hari gitu. Gue memang mendorong untuk orang-orang punya critical thinking gitu. Jadi ketika menyaring informasi tuh gue bolak-balik selalu cerita tentang menguji evidence kayak gitu. Kemudian misalnya kalau dalam membaca teks pun kan itu adalah interpretasi terhadap teks, apakah dia tertutup emang hanya interpretasinya seperti itu kan, enggak. Sebuah teks bisa punya peluang interpretasi begini. Jadi triangulasi terhadap informasi gitu sih sebenarnya. Triangulasi udah jelasin. Iya, gue nggak tahu sih triangulasi itu apa. Yang gue tahu turbulensi. Turbulensi itu ada. Tidak perlu dijelasin, abis ini ntar kita langsung googling aja ya. Ya, kalaupun memang lo maunya di rumah ya oke, nggak apa-apa. Iya, betul. Tapi
harus tetap ada pemikiran kritis gitu. Jangan karena di rumah punya waktu luang banyak, akhirnya Terus malah sebar misinformasi. Nah, itu dia. Nah, padahal di rumah itu kan katanya alasan terbesarnya itu untuk menjadi madrasatul ula. Itu kayak Itu pendidikan apa? yang Ini istilah paling yang berat pertama ini. dalam keluarga gitu. Ah. Nah, berarti si ibu itu walaupun di rumah kan tetap harus belajar dong Iya, gitu. betul. Nah, kalau di rumah tapi dia tidak belajar ya sama saja. Iya. Akan ada keputusan-keputusan yang harus diambil kalau misalkan ada dua pemikiran yang berbeda, misalkan sudah menikah nih, Oke. harus ada satu suara yang memang harus diikuti. Kalau menurut saya adalah suami, tapi dengan pertimbangan istrinya diperbolehkan untuk memberi pemikirannya. Enggak ya kayak bukan diam aja, gue nggak mau Demokratis dengar lah kata-kata ya. lu, nggak Demokratis. bisa. Kan ada pertimbangan gitu loh. Gue pengen tanya aja, maksudnya pada prosesnya, Pada prosesnya. di rumah tangga lo, Ah, ya, iya. keputusan-keputusan yang diambil, yang terlihat nih sekarang Iya. ya keputusannya itu berdasarkan andil. Oh, Apakah lu saya- memaksa, oke, apakah lu force your will? Yang memutuskan itu saya. Berikan pertimbangan-pertimbangan Abis, Martin, abis. Udah. Kalau dan suara diskusi-diskusi. Suara istri hari ini mau Antara- sayur asem, terus aku mau sayur bayam yang diambil hari itu. Istri maunya apa? Oh, saya bisa besok. Iya. Hari ini saya asam dulu. Berarti tetap lebih gede power istri. Kalau misalnya besoknya tiba-tiba lo deh, oh bayam masih bisa besoknya lagi dong. Karena gini, oke. Karena gini, itu bukan keputusan yang memang sangat krusial. Iya. Gitu. Itu ada keputusan. Karena gue tahu kenapa, karena lo nggak mau kelaparan sambil nggak mau kan lo? Tapi ngerti maksudnya kan? Jadi ada beberapa. Oh, kita sih hal. ngerti, Tin. Kita ngerti Kalau maksudnya. gue beda nih stance-nya sama Martin. Sebenarnya gimana ya? Kalau kita pakai scientific method aja sih. Aduh, kelamaan dong. Ini cuma masalah sayur. Masalah sayur asam sama sayur lodeh pakai scientific method bagaimana? Jadi Ya, lo kalau ada itu kan dispute, masalah sorry. taste. Lo ada dispute nih untuk memutuskan sesuatu. Ya iya pakai scientific method aja, kita lihat misalnya dia pasti punya dong evidence Iya, based yang membuat betul. dia punya stance itu gitu. Betul, It's oke. impossible gue marrying someone yang nggak punya stance yang jelas. Oke. Pasti dia punya all Oke. these arguments yang nge-backup why Ya. dia believe what he believes gitu. Ya, Misalnya lalu? nih kita lebih baik lewat jalan sini misalnya. Oke. Ya kalau misalnya menurut gue lebih baik lewat jalan sana, ya dia harus Diukur buktikan. aja ya? Iya dia buktikan aja whether or not emang lebih cepat lewat itu atau lebih efisien Lama dan debatnya ya, sebagainya. Bos. Tapi Actually it's not lama. It's tapi like gue setuju. Cepat, it's cepat. Tapi gue setuju sama Iya, jadi lu. kita bukan power itu bukan di gua atau di dia gitu, tapi let the evidence shows aja. Iya, itu kalau memang kan terukur. Makanya Iya, kalau memang. kalau gue Karena buka Waze atau Google Map doang sih sebenarnya. Iya, itu dia. So simple. kayak gue bilang tadi kan, gue misalkan sama istri gue, misalkan, oh gue maunya ini, dia gini, setelah diukur-ukur segala macam, dia punya lebih bagus gitu kan. Iya. Yang memutuskan gue putuskan punya dia. Itu maksudnya. Itu berarti sama. Tapi saya yang Berarti kita memutuskan. sama, kita. Tapi penting, nggak maksud gue gini. Ya. Kenapa ini penting? Kita Iya. yang memutuskan. Karena pada akhirnya yang dituntut bertanggung jawab siapa? Laki-laki, bro. Kan Iya, nggak bisa kayak Kenapa nggak sama-sama? Belum tentu juga sih. Biasanya gini, siapa sih istrinya ke anaknya bandel banget gitu. Istri yang Iya. disalahkan. Kalau anaknya pinter, bapaknya. Wah, itu kayaknya pribadi banget pengalamannya ya. Iya. Ini kayaknya dia doang yang ngalamin. Gua nggak ngalamin gitu. Ibu gua nggak ngalamin gitu juga. Iya. Tapi kita mengerti maksud lo, Tin. Thank you ya udah nonton. Kalau misalnya kalian punya pemahaman ataupun Ya. juga punya argumen apa, kalian boleh di komen. Iya, pastinya. boleh komen. Langsung bisa buat siapa nih komennya nih? Tapi tolong ya, maksudnya nggak perlu lah ada komen-komen yang nggak udah cantik sih, tapi lebih cantik lagi kalau berhijab. Itu nggak perlu lah. Gitu. Ya nggak apa-apa, terserah Nggak juga apa-apa kalau dia juga, mau komen nggak nggak boleh. Iya. Wah lu ngatur-ngatur hidup orang. Nggak usah memaksakan orang pengen berhijab atau tidak dong. Yang maksudnya kan terserah dia. Apa? Komen Ya kalau doang. lo mau berhijab ya terserah. Iya, ini Maksudnya- mau. Kan